Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musanifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Arsala anbiya dawil fatonah bisidqi wa tablighi wal amanah. Nah, ini sudah sifat wajibnya Nabi dan Rasul ya. Dan juga nanti sifat mustaqilnya. Sifat wajibnya Allah ada 20 kemarin sudah. Mustaqilnya 20 sudah. Sifat jaiznya 1 yaitu tarku kulli mumkinin autat fi'lu kulli mumkinin autat serbu sudah. Sekarang sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil dan juga sifat jaiz bagi Rasul. Arsala utusan, diutus siapa al-anbiya, para anbiya, para nabi, dawi fatonatin yang mempunyai sifat wajib yaitu yang pertama fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Nah, setiap nabi pasti cerdas. Ya. Dan setiap nabi itu rata-rata dikasih jawamiul kalim. Omongan yang sempurna, maksudnya itu paling padat di antara kaumnya. Makanya sifatnya memang cerdas. Nah, diakal-akalin macam mana sama kaumnya nggak bisa. Qala al-mu'allif rahimahullah itu. Cerdas ya. Nah, kalau sifat kebalikannya berarti bodoh, nggak cerdas. Qala al-mu'allif rahimahullah, contohin kalau nggak cerdas. Baladah. Itu biasa, Pak ya. Itu yang pertama kan. Lah, sifat fatona dari Nabi itu nanti pasti terwariskan kepada para pewarisnya. Itu biasanya begitu. Yang seterusnya, yang nomor 2, yaitu bisidqi. Sidik. Sidik itu artinya tidak pernah bohong. Benar terus. Beda kalau kita, ya kan? Qala al-mu'allif rahimahullah. Tiap saat nak bohong terus. Apalagi istrinya ya kan, pernah bohongi terus pagi siang sore malam ya kan. Nah, kebalikan dari sifat sidik apa Pak Guru? Kadun atau bohong. Itu harus jujur, belajar jujur. Yang nomor 3 yaitu watabligu dan juga tablik. Tablik itu artinya menyampaikan. Nah, salah satu sifatnya Rasul yang wajib yaitu menyampaikan. Wal amanatu dan juga amanah, bisa dipercaya. Itu kalau Nabi dan Rasul. Beda. Kalau yang nggak bisa dipercaya itu berarti kebalikannya sifat mustahil bagi Rasul. Itu yang terkadang ada pada kita. Khianat. Yajibu artinya wajib ala kulli mukallafin. Atas tiap-tiap orang mukallaf. Nah, diingat-ingat kalau ada kata-kata mukallaf berarti Islam balik berakal. Nah, itu diingat-ingat itu. Orang mukallaf berarti orang yang Islam balik berakal. Kewajibannya apa? Ayat akidah. Jika meyakini siapa orang yang mukallaf, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu arsala, mengutus siapa Allah ilal mukallifina, kepada orang-orang yang mukallif.
Islam yang balik dan berakal. Rupanya anbiya para nabi wal mursalina dan para rasul. Jadi kalau para nabi itu jumlahnya ada 124.000. Semuanya mempunyai sifat semuanya ini. Nah, ya. Nah, kalau rasul itu jumlahnya ada 313. Ada yang mengatakan 314. Hah? Bikin kaget ya, Bang. Qalal mu'alif rahimahullah bi sifati arba'atin, dengan sifat 4 wajibatin yang hukumnya wajib fi haqihim, di dalam haknya para nabi dan rasul. Alaihim, itu atas para nabi dan rasul, as-sholatu, adapun tambahnya rahmat keagungan, wassalamu, dan juga keselamatan. Jadi wajib kita harus yakin bahwa nabi itu fatona, sidid, tablik, amanah, ya. Nggak ada nabi itu yang disimpan-simpan, nggak ada. Tidak kalau Pak Tamrin, nggak semuanya disampaikan dia itu. Ada yang disimpan. Kok disuruh, padahal bukan kok nggak disampaikan karena dia belum tahu. Padahal mu'alif rahimahullah itu bedanya. Ya, adapun 4 sifat wajib. Yang pertama itu al-fatonatu, cerdas. Kalau orang Jawa memaknai limpat. Bifathil fa'i, dengan dibaca fathah fa-nya. Wasidku, dan juga bisa dipercaya. Nah, sifat mustaqilnya berarti kebalikannya ini semua. Wa tablighu, dan juga menyampaikan. Wal amanatu, dan juga amanah. Nah, terus bedanya nabi sama rasul itu sama-sama, cuman kalau yang disebut nabi itu adalah laki-laki pilihan yang dipilih oleh Allah, terus nanti dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi beliau tidak wajib untuk menyampaikan kepada umat, tidak wajib mendakwahkannya. Itu disebut nabi. Dia dapat wahyu dari Allah, dan khusus laki-laki, nggak ada nabi perempuan, ya. Kalau ada kok ada nabi baru perempuan, nah itu isu, goak bahasa sekarang, jangan percaya, gitu ya. Wal mursali, dan utusan adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah, dan juga wajib untuk menyampaikan wahyu yang diterima oleh dia tadi. Makanya namanya rasul atau utusan, nah gitu. Kalau nabi kan orang yang dikasih berita atau dikasih keterangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya nabi dan rasul cuman itu. Kalau rasul wajib menyampaikan, kalau nabi tidak wajib menyampaikan. Itu kalau ditanyai anaknya jangan sampai nggak bisa, diingat-ingat. Oke, besok anaknya ujian madrasah, ya kan, tanya sama bapaknya, Pak, nabi itu apa? Entah yo. Nah, ya kebalikannya fatonah tadi. Qalal mu'alif rahimahullah. Nah, itu. Nah, itu disebut nabi. Kalau rasul, Pak, rasul, nah, jangan sampai nggak bisa. Qalal mu'alif rahimahullah, ngaji tiap malam kan. Sampai enggak tahu. Nah, qalal mu'alif rahimahullah. Itu yang sifat wajib daripada nabi. Fa maknal fatonatu, maka adapun maknanya fatona itu ada kau, cerdas. Wal khadku, dan juga ya cerdas sama, ya. Nah, apa? Pintar. Bikhaisu yakunu, sekiranya ada itu fihim, di dalam nabi, apa kudrotun, kuasa ala ilzamil husumi, atas mewajibkannya bisa menjawab, atau istilahnya kalau diajak ngomong itu bisa menjawab. Muhajjatuhum, dan juga berhujah kepada mereka. Wa ibtali dakwahihim, dan juga membatalkan dakwah mereka. Artinya tidak sampai dia kalah. Nah, gitu loh maksudnya dalam berhujah. Itu nabi dan rasul. Beda dengan kita. Ditanya dikit, Pak, itu apa?
plongo ya kan, enggak tahu. Itu seperti itu. Nah, jadi cirinya Rasul yaitu atau sifat wajibnya Rasul ada 4, Nabi dan Rasul ya. Fatona, sidik, tablik, dan amanah. Nah, sifat fatonah itu gunanya yaitu dan kepintarannya itu supaya dia mampu untuk menjawab atau melemahkan semua daripada hujah umatnya yang kira-kira ingin membantah atau ingin membatalkan dakwahnya. Nah, itu gitu. Para nabi pasti pintar semua gitu ya gitu. Contoh-contoh ya kan, kecerdasan nabi ya karena dikasih wahyu sama Allah. Dulu perdebatan nabi dengan orang-orang Quraisy itu yang nyembah berhala itu salah satunya begini. Jadi orang-orang itu kan mengatakannya begini, Muhammad tuh bagaimana sih? Ini maksudnya orang sana. Pakai di pelintir-pelintir pula. Ustaz goblok manggil Nabi kok Muhammad, bukan begitu, nyontohkan orang Quraisy manggil baginda Nabi itu Muhammad gitu ya. Nah, itu bagaimana sih konsep Muhammad itu? Wong permasalahan kita di dunia banyak. Kok Tuhannya cuma satu? Nah, itu seperti itu. Maka lalu dijawab oleh baginda Nabi gitu. Sekarang ketika kamu ditanya, enak mana kamu itu punya Tuhan itu satu orang sama punya Tuhan banyak. Nah, Qurannya kan begitu. Enak mana? Nah, yang merintah banyak orang sama yang merintah cuma satu. Wah, ya enak satu orang we pusing, apalagi banyak orang yang merintah kan gitu. Nah, qolal mu'allif rahimahullah itu begitu. Wah, iya ya, benar juga Muhammad. Nah, itu seperti itu. Nah, terus ada lagi. Nah, kenapa Muhammad? Kamu kok apa Tuhannya kok Allah? Enggak macam kami ini. Nah, sekarang aku tanya, kata. Sedangkan orang wae mencari pembantu, jangan kok mencari Tuhan ya. Jadi disampaikan oleh Nabi, mencari pembantu atau anak buah, anggaplah anak buah kerja lah. Itu kan milih yang cerdas, yang pintar, yang pandai. Lah ini kita malah mencari Tuhan, bukan pembantu lagi. Mencari Tuhan yang repotkan, dadak bersin, ngelus-ngelus, ya kan, nyiramin dan lain sebagainya. Bantu kita tidak, kita yang buat pula, nah, kan gitu. Jadi sedangkan kita mencari pembantu saja, itu kalau kok buta, terus apa namanya, tuli, terus apa namanya, nggak bisa jalan apa, jimpor, lumpuh. Kan menyusahkan. Pembantu yang menyusahkan apalagi Tuhan. Tuhan kok menyusahkan. Tuhan tuh mengenakkan. Nah, itu begitu. Nah, dengan kecerdasan baginda Nabi yang seperti itu yang diberikan oleh Allah, maka menjadi hujah atau menjadi jawaban untuk mereka. Nah, itu seperti itu. Nah, contoh lagi ya kan. Dulu seperti kasus dulu apa namanya bahasa di kita itu corona, nah, kan itu dulu ketika Nabi itu didebat, ya, ada di waktu itu yaitu penyakit menular, kalau bahasa sekarang ya penyakit hewan lah ya, menular. Nah, kata orang Yahudi, ini penyakit menular. Apa kata Nabi? Enggak ada, penyakit itu enggak ada yang menular. Nah, itu kata Nabi. Nah, ini ditularin oleh apa? Onta yang itu. Maka menjadi sakit onta. Di zaman itu onta. Kalau di sini ya anggaplah sapi lah ya. Penyakit sapi. Nah, iyalah. Ini anggaplah ini ditularin oleh sapi yang ini atau onta yang ini. Sekarang setelah sepol sampai yang terakhir. Pertama yang nularin tadi. Kan sakit itu. Yang nularin dia siapa? Nah, sampai kecerdasan Nabi sampai seperti, oh iya ya. Itu yang pertama nularin tuh dia ketularan sama siapa? Kan nggak ada. Nah, itu kata Nabi bahwasanya sebenarnya tidak ada namanya penyakit menular. Itu ya karena memang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah maksud begitu. Kan yang pertama sekali kena, onta yang pertama sekali kena itu ketularan siapa? Nah, kan nggak ada. Nah, itu contoh-contoh kecerdasan dari para nabi dan rasul. Itu seperti itu. Jadi untuk pembekalan mereka dalam menjawab daripada
apa yang kaumnya itu permasalahkan kan gitu. Namanya nabi kan. Kalau sekarang kan enak, yang bantu jawab banyak ya kan, kiai, ustadz, mubalek, penceramah, belajar sak dalan-dalan, sak YouTube yang banyak sekali. Kalau dulu kan cuma nabi yang dihadapin yang orang munafik, orang kafir, musuh dalam selimut lah, ya kan. Beda kalau musuh dalam selimutnya Pak Tamrin, ya. Lain itu. Maksudnya musuh dalam selimutnya Nabi, dalam dulu begitu kan gitu. Malah dicari kalau Pak Tamrin musuh dalam selimut itu kan gitu. Nah, kalau Nabi dulu seperti itu. Nah, itu untuk menjawab daripada permasalahan atau pertanyaan atau penyangkalan dari dakwah para nabi dan rasul. Maka mempunyai sifat wajib, yaitu fatonah atau cerdas atau pintar. Walal mu'alif rahimahullah. Wa makna sidqi, dan adapun maknanya sidik itu mutabikotun, tetap atau watak, khobarohum di dalam kabar mereka, lil waqi'i untuk sesuatu yang terjadi. Wadiduhu, dan adapun kebalikan daripada sidik itu al-kidbu, bohong. Hada, adapun inilah al-kidbu itu huwa, adapun maknanya mutabikun khobaruhum lil waqi gitu ya. Itu makna sidqi, maknanya sidik. Jadi bahwasanya apa yang diucapkan Nabi itu tetap tidak berubah-ubah. Nah, sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pernah Nabi itu berbohong. Apa yang disampaikan Nabi, apalagi baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap ucapannya, setiap apapun yang beliau lakukan itu adalah yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada kok kepentingan nafsu atau kepentingan dirinya. Dalam Quran itu diterangkan, wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yang tiku, dan tidak berucap siapa Nabi, anil hawa, dari hawa nafsunya. Wa innahu, dan sesungguhnya apa yang diucapkan Nabi, illa wahyu, kecuali hanya wahyu yuha, yang diwahyukan apa wahyu. Jadi makanya biasanya Nabi itu kalau ada sesuatu yang baru, dia berhenti dulu ngomong, nunggu wahyu. Nah, itulah kenapa salah satu sifatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW itu ummi. Ummi itu artinya murni gitu loh. Nah, gitu ya. Kelihatannya kan semacam kayak hinaan. Kayak bahasanya tuh kayak buta huruf ya kan itu. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya gitu. Ya justru dengan beliau seperti itu malah madhun untuk beliau, pujian untuk beliau gitu loh. Nanti kalau beliau bisa nulis, bisa baca, dikiranya nanti itu karangan dia, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya Allah buat seperti itu gitu. Wa amma maknal haqqu, dan adapun maknanya benar, fahuwa, adapun hak itu mutabikotun, tetap. Kalau sidik itu tergantung kebutuhan, nah gitu ya. Tapi kalau hak itu tidak bisa berubah, itu bedanya. Karena sesuatu yang hak itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sifatnya Rasul bukan hakun, tapi sidqun. Nah, itu diingat-ingat. Ya, bedanya hakun dengan sidqun. Kalau hakun itu tidak berubah. Tapi kalau sidqun sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi tidak bohong, itu maksudnya. Loh, tapi Nabi itu sering apa Pak Guru? Hukum yang sama, ya kan? Yang tanya berbeda, jawabannya berbeda. Lah itu disebut sidqun. Disebut kebenaran untuk beliau gitu. Nah, jadi ada sesuatu itu umpama yang diperintahkan untuk Pak Janis nggak telap, nggak mampu. Tapi kalau diperintahkan untuk Pak Tamrin mampu. Nah, beda-beda seperti itu. Nah, gitu. Engkau sampai bini dua pula, enggak sampai ke situ. Lainnya ceritanya. Oh, si itu senengannya ya kan itu.
Al-waqi'u yang jatuh lil khobari untuk khobar, wadidu dan sebaliknya apa al-batilu batil. Kalau batil itu sesuatu yang ibaratnya tuh berubah-ubah atau tidak baik. Wa makna tabligu dan adapun maknanya tablik itu isolumah menyampaikan sesuatu umiru yang diperintah siapa nabi dan rasul bisolihi untuk menyambung atau menyampaikan daripada perkara tadi lil kholqi kepada makhluk itu ya. Jadi salah satu sifat wajib rasul yaitu tablik atau menyampaikan itu, nggak ada pemaksaan. Nabi dan Rasul tugasnya cuma menyampaikan. Ya sama kita ini. Andai kan mungkin kita tahu kebenaran sedikit-sedikit, ya tugasnya menyampaikan. Tidak bisa memaksa itu. Makanya kenapa para guru-guru ya kan yang baru latihan itu ya kan kok mudah kecewa dengan umat, atau mungkin imam-imam, dai-dai kok mudah kecewa dengan umat, karena dia lupa tugasnya, bahwa tugasnya adalah cuman menyampaikan, tidak bisa memberi hidayah. Ngapa kok terus kecil hati, terus biasa pada merajuk, tidak mau lagi? Ya karena dia mengikuti nafsunya, dia mengikuti hawa nafsunya atau keinginannya, perasaan dia. Kalau dia menyampaikan itu terus maksud dia tuh maksa orang lain supaya orang lain itu mengikuti dirinya, padahal kan nggak seperti itu. Kita akan lelah, pikiran kita lelah, hati kita lelah kalau kita menginginkan orang lain atau makhluk itu mengikuti kita atau menyetujui kita. Ya terserah, tugasnya nyampaikan baik itu. Nah, itu kalau mu'alif rahimahullah sama atau Pak Tamrin yang cinta nggak kesampaian itu bertepuk sebelah tangan. Ya sebenarnya seperti itu tablik itu. Cuman menyampaikan gitu. Jangan kok ibaratnya orang tuh tidak nurut atau tidak mau balas Pak Tamrin terus kecewa. Itu begitu. Itu namanya tablik, tugasnya menyampaikan sama guru-guru kita, orang tua kita. Nah, asal sudah sampai sifat tabliknya, ya dia tidak akan kecewa dengan masyarakat, tidak akan kecewa dengan umat, tidak akan kecewa dengan para murid-murid, karena tugas dia cuma menyampaikan, tidak bisa memberi hidayah itu. Ilal balagul mubin, tugasnya para nabi dan pewarisnya itu cuma menyampaikan. Jangan di hati kita atau pikiran kita ingin maksa supaya orang itu nurut kita, nggak bisa. Kalau masalah sudah hidayah itu sudah wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurut nggak nurut, ngikut nggak ngikut, itu sudah bukan wilayah kita, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ini Pak Janes sama Pak Rojak ya kan ngajak orang ya kan, ayo ke masjid adzan, pada nggak mau datang terus kecewa, merajuk, besok nggak mau adzan lagi. Jangan. Pokok tugas kita menyampaikan, tugas adzan, tugas ayo, nah gitu guys. Perkara orang nak nurut, nah itu bukan urusan kita, bukan wilayah kita lagi. Itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Jadi kita nanti tidak mudah kecewa dengan masyarakat, dengan umat, dengan makhluk. Akhirnya pikiran kita, hati kita nggak lelah gitu loh ya. Kita tetap eksis ya gitu. Wa maknal amanatu dan adapun maknanya amanah itu ismatihim, menjaganya mereka, dohirnya wa batinan dan batinnya, min makharimin dari sesuatu yang diharamkan, au makruhin atau sesuatu yang dimakruhkan. Bikhaisu yastakhilu sekiranya mustakhil apa wuku'uhu, jatuhnya sesuatu yang haram, minhum dari mereka. Jadi yang disebut amanah itu mereka ibaratnya bisa dipercaya dan tidak akan, bisa dipahami itu, dan tidak akan jatuh ke sesuatu yang haram. Jangan kok yang haram, yang makruh tidak akan, karena mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasanya itu maksum. Nah, makanya
Wa ma'na amanatu ismatuhum, maksum dari kata-kata asoma, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena pilihan tadi. Makanya nanti di sifat jaiznya ya kan dia seperti manusia biasa, tapi dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang haram dan juga makro. Beda dengan kita. Pokoknya kalau kita itu ya kan ibarat kalau salah-salah dikit ya kan itu nggak apa-apa, jangan sok suci kita. Nah itu diingat-ingat ya kan, ya, beli bakso dikit nggak apa-apa ya sholat kan itu kalau balik rahimahullah. Sudah kok yang penting ibarat berjalan gini loh, kok umpama kok arahnya ke apa ke barat, yuk arahnya ke sana gitu, ibarat beranjak dikit lah, perintahnya arahnya ke barat kok dia ke timur lah, itu berarti maksudnya jangan begitulah kan gitu. Agak melipir dikit salah situlah kan. Beli bakso dikit ya kan itu. Ngantar dikit ya apalah Pak Mukhlis kan gitu. Walau alif rahimahullah. Namanya manusia itu biasa ya. Paham lah. Walau alif rahimah. Kalian jangan apa ya? Semakin kalian hatinya itu, mohon maaf ya. Semakin kalian tuh hatinya tuh berdoa terus untuk guru kalian. Ya. Menggantungkan hatinya untuk pengen dibimbing, diarahkan, ya semakin nampak apa gawe kalian. Nah itu ya. Jadi paling enak tuh jangan doakan gurumu, jangan ya itu paling enak. Gurunya udah nampak. Nah itu begitu ya. Itu rahasianya begitu. Nah kalau pengen tidak nampak di gurunya, jangan doakan, jangan ibaratnya berharap supaya guru nanti sebagai mursyidnya menunjukkan dia kepada Allah Ta'ala, menunjukkan dia untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan begitu. Ya kan? Nanti tidak nampak gurumu. Tetapi kalau kalian itu berdoa sungguh-sungguh meminta sama Allah ya kan, untuk gurumu, jangan tanya. Kalian beli bakso dikit, ketahuan. Mohon maaf itu ya kan. Biar kalian ada ngomong. Karena begini, namanya guru, ya kan? Namanya guru itu ibarat kita tuh ada punya tali, ya, ada punya tali, badan kita ditali, kita kan ditali ke guru kita hingga baginda Nabi. Lah, seorang guru ya punya tali untuk murid-muridnya mana sih? Nah, kalau muridnya tuh yang talinya kenceng, ya kan, betul-betul ibaratnya apa itu namanya mengharap hatinya, pikirannya, dirinya itu nanti diarahkan oleh gurunya untuk menuju kepada Allah, yaitu ya talinya kenceng. Nah, ketahuannya nanti begini, kalau kok muridnya tuh jatuh ke sesuatu yang nggak baik, itu tali itu apa? Set gitu, wah ini siapa ini? Nah, ketahuan. Walaupun makan bakso. Iya, itu seperti itu. Namanya mursyid itu begitu, namanya guru itu begitu, ya itu. Itu namanya guru batin kita tuh begitu, ya. Tapi kalau kalian kepengen ibaratnya ndak halelah, ya itu tadi, lantas itulah. Jangan ada hubungan pikiran, jangan ada hubungan batin, jangan ada keinginan untuk diarahkan oleh gurunya untuk dekat kepada Allah atau menuju kepada Allah Ta'ala. Itu paling aman kalian. Ndak nampak gurunya. Nah itu paling aman. Nah, itu seperti itu. Itu ibarat begitu. Jadi sanad itu ibarat sambungan tali. Nah, jadi mana yang gelebak itu talinya kok. Wah ini ngapo ini tali ini? Nah, tahu. Wow, rupanya di bawah duren. Nunggu duren gitu kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Kan sudah disebut tadi Bang. Kalau nggak pengen gurunya tahu, jangan doakan, jangan berharap supaya hatinya, pikirannya diarahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan berharap gurunya sebagai mursyidnya. Lah itu enggak nampak, enggak tahu, aman itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Tapi kalau kalian kok mendoakan segala macam, itu rahasianya begitu ya. Jadi para nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita itu biasa ya. Selagi namanya masih manusia, pasti dia akan terjadi kekeliruan pada dirinya. Pasti ada berbuat dosa, pasti ada berbuat salah. Dan selagi masih manusia,
ya pasti dia pasti pernah berbuat baik. Lah tinggal antara baik dan buruknya banyak mana. Nah, itulah namanya hisab besok, namanya timbangan amal, nah, gitu loh. Hitung dewek kan gitu. Kalau mu'alif rohim itu seperti itu. Ya mudah toh ngatarannya kok itu. Itu seperti itu. Jadi beda kalau Rasul atau Nabi memang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata asoma tadi, beliau dimaksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya contoh di Nabi Yusuf, gitu kan? Sebenarnya kalau di basariahnya namanya bujangan, ya kan? Ketemu Zulaikha perempuan cuantik, ya kan? Perempuan cuantik nggak pernah kepengen gitu, nggak pernah disentuh pula, ya kan itu. Yang bujangan ini tadi ngeter-ngeternya, bahasa Pak Tamrin ngeter-ngeternya. Apa bahasakannya ya? Bahasa yang apa burung tuh apa Mir? Bahasane Mir? Apa Bang Edi? Apa giras-girasnya tuh loh. Nah, kanji. Nah, itulah bahasanya ya, itu. Nah, itu. Sebenarnya sama-sama. Sama ini ya sudah pengen, ini ya sudah pengen. Laula arro abruhana robbi, ya itu. Jadi karena diberi oleh Allah apa namanya? Tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, maka ya enggak jatuh di sesuatu yang haram. Itu seperti itu. Wa'lam, maka ketahuilah ana jami'ama, sesungguhnya segala sesuatu kila yang disebutkan di terangan tadi itu fi haqqir rasuli, di haknya fi haqqir rasuli, di haknya para rasul, itu yuqalu dikatakan fi haqqil anbiya'i, di haknya para nabi. Jadi semua yang ada sifat pada rasul juga ada pada nabi, tapi ada pengecualian. Illa tabligu, kecuali tablik, kecuali menyampaikan, maka nabi tidak berkewajiban untuk menyampaikan. Wadiduhu, dan juga kebalikan daripada tablik, tapi juga tidak kok dia enggak enggak, tapi untuk dirinya. Fa innahuma, maka sesungguhnya tablik itu khossoni, fa innahuma, maka sesungguhnya sifat tablik dan kebalikannya itu khossoni, khusus birusuli, untuk para rasul. Dan nabi, karena seorang nabi itu alladzi, seseorang, laisa, yang tidak ada siapa, alladzi, tidak ada itu birasulin, dengan diperintahkan untuk menyampaikan, bukan sebagai utusan. Laya belugu, tidak wajib menyampaikan siapa nabi syai'an, sedikit pun. Naam ya, yajibu, wajib ayyakhbaro, jika mengabarkan siapa nabi bi annahu, dengan sesungguhnya dirinya itu nabiun, seorang nabi. Liyah tarima supaya dimuliakan, wa yu'adima, dan juga diagungkan. Jadi kalau nabi itu tidak wajib menyampaikan, walaupun dia tetap wajib memberi kabar kepada kaumnya bahwa dirinya adalah nabi, supaya enggak dihina, supaya enggak disepelekan, supaya dimuliakan dan juga diagungkan. Qauluhu al-anbiya bi khatfil hamzati, dengan dibuangnya hamzah al-mamdudati, yang panjang. Wa qauluhu dufatonatin, dan kata-kata dufatona bi fathid dali, dengan dibaca fathah dalnya, wa kasril wawi, dan kasrohnya dawil gitu ya, dawi fatonatin gitu. As-sahabi fatonati, artinya yang mempunyai kecerdasan. Wa huwa, adapun fatonah itu sifatun, sifat la nabiyan, yang tidak nabi, mangsubun, yang dinasobkan. Wa alamatun nasbihi, dan adapun alamat nasobnya itu al-ya'u, ya, li'annahu, karena sesungguhnya nabiyan. Jadi tulisannya itu tadi, apa tadi tulisannya ya, ambia gitu ya, bukan apa, karena dia adalah jamak mudzakkar salim, gitu, maka nunnya dibuang. Ambia, ada hamzahnya ya, hamzahnya dibuang, itu seperti itu. Jadi sifat wajib rasul
dan nanti kebalikannya ada 4, yaitu fatona, sidid, tablik, amanah. Sifat mustaqilnya ada 4 kebalikan daripada itu semua. Wajah isun fi hakihim min aroti bi ghairi naqsin ka khafi fi maroti. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.